Salam jumpa pemirsa Suara Dapil. Pada episode kali ini kita sedang mengunjungi salah satu daerah yang sering kali disebut surga wisata dan terkenal dengan kekayaan wisata baharinya. Ya betul, saat ini kita sedang berada di Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng. Kurang afdol rasanya kalau kesini belum menikmati laut dan kemewahan resort yang ditawarkan di sepanjang bibir pantainya. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah dan merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Provinsi ini beribu kota di Denpasar dengan mayoritas penduduknya yang memeluk agama Hindu. Pulau Bali merupakan salah satu pulau yang tersohor dengan keindahan alam dan keberagaman wisatanya. Budaya yang sangat khas disempurnakan dengan panorama alam, termasuk pesona bahari yang sangat terkenal, seakan menyihir para turis baik domestik maupun mancanegara untuk menjadikan pulau ini sebagai tujuan liburan favorit. Hamparan pegunungan, sawah yang tersusun hijau dan cantik, danau, hingga butiran dan keindahan alam pantainya menjadi persembahan keindahan alam yang tiada habisnya. Masyarakat di Pulau Bali terus melestarikan budayanya dari generasi ke generasi dan masih kuat memegang teguh tradisi peninggalan nenek moyangnya. Keramah tamahan dari masyarakatnya juga menjadi magnet yang kuat dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia. Industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar di Pulau Dewata. Selain dari sektor wisata, penduduk Bali juga hidup dari pertanian dan perikanan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Dewata setiap tahunnya memberikan kontribusi besar untuk menggerakkan ekonomi dan mendorong pengembangan pertanian. Provinsi Bali tentunya memerlukan para figur wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya ke pemerintah pusat. Pemirsa Suara Dapil, pada episode kali ini kita akan mengupas serangkaian kegiatan dari salah satu Srikandi Bali. Beliau adalah Ibu Tutik Kusumawardhani yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Bagaimana kiprahnya ketika menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan Bali? Kita akan saksikan liputannya sesaat lagi. Tutik Kusumawardhani, putri asli Bali ini merupakan salah satu wakil rakyat dari Dapil Bali yang dilantik menjadi anggota DPR RI pada tahun 2017 sebagai pergantian antar waktu atau PAW menggantikan Jero Waci dan kini bekerja untuk periode masa kerja 2014 hingga 2019.
mengajak tim Suara Dapil untuk mengikuti serangkaian kegiatannya bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya. Pada hari pertama kami bergabung dalam acara bakti sosial Safari Kesehatan yang rutin ia adakan bersama Rumah Sakit Kertahusada Singaraja, di mana ia adalah ownernya. Acara ini diadakan di Desa Banjar Tegehe, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Antusiasme warga begitu terlihat ketika berduyun-duyun untuk memeriksakan kesehatan mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang dewasa hingga lansia. Jadi kegiatan safari kesehatan ini adalah rutin kami lakukan. Terutama juga sebenarnya kami menyasar desa-desa yang sekiranya jauh dari jangkauan fasilitas kesehatan. Nah, disitulah kami melakukan kegiatan safari kesehatan, dan ini sudah kami lakukan sebelum saya sendiri menjadi anggota DPR. Jadi itu memang wujud kepedulian dan kebersamaan antara Rumah Sakit Kertahusada dengan masyarakat. Harapan kami tentu kami ingin mengajak semua rumah sakit yang mempunyai fasilitas kesehatan, marilah kita ikut berpartisipasi di dalam menunjang program pemerintah di bidang kesehatan, sehingga masyarakat di Buleleng ini memang betul-betul bisa sehat, karena itu adalah program utama pemerintah yang harus kita sukseskan. Kedepannya jadi artinya kebutuhan masyarakat semakin tinggi kan pelayanan kesehatan. Nah, hal inilah yang difasilitasi oleh anggota DPR RI Bu Tutik Kusumawardani. Jadi beliau amat sangat aktif dan amat sangat mensupport apa yang telah dilaksanakan oleh kegiatan bakti sosial di Rumah Sakit Umum Kertahusada. Saya sangat senang dengan adanya bakti sosial safari kesehatan, yang mana masyarakat sangat antusias dengan apa yang ada saat ini, dan saya sangat harapkan untuk berkelanjutan. Dari Desa Banjar Tegehe, Tutik Kusumawardani kembali mengajak tim Suara Dapil untuk menyambangi kelompok tani Manik Pertiwi binaannya di Desa Wanagiri, Kecamatan Suksada. Walaupun ia duduk di Komisi 11, ia tetap concern dalam berbagai bidang dan terus memperjuangkan berbagai bantuan lewat CSR mitra kerjanya. Kunjungannya ke Desa Wanagiri kali ini adalah untuk meninjau dan menyerap aspirasi dari para tani. Tutik menggandeng Bank Indonesia untuk ikut mendorong dan memfasilitasi para petani di desa ini, baik dalam hal permodalan, teknologi, dan program-program pertanian. Komoditas produk unggulan yang terus dikembangkan oleh kelompok tani Manik Pertiwi adalah bawang putih. Selain itu, berbagai sayuran dan semuanya disesuaikan dengan musim tanam. Nah, jadi kami dengan kehadiran beliau dari awal, kita cukup terdorong untuk melakukan dan berkreativitas di bidang budidaya, khususnya di pertanian, Bu. Nah, jadi tentu kita sangat berharap perjuangan Ibu, bagaimanapun caranya di pusat memperjuangkan kita selaku petani, biar juga kita bisa terangkat minimal derajat kita lah di petani, seperti itu. Pada hari kedua, Tutik Kusumawardani mengajak tim Suara Dapil ke salah satu sekolah yang dikhususkan bagi orang yang tidak mampu. SMA dan juga SMK Negeri Bali Mandara adalah salah satu sekolah yang menjadi fokus perhatian bagi Tutik. Sekolah ini berada di Desa Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Dan bisa dikatakan lokasinya jauh dari area perkotaan loh. SMA dan SMK Bali Mandara adalah sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak yang kurang mampu yang ada di Bali. Syarat mutlak para siswa yang mengenyam pendidikan di sini adalah anak yang benar-benar tidak mampu. Bahkan tak jarang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak jalanan. Pendataan dari para siswa sebelumnya sudah melalui peninjauan langsung berupa program home visit, sehingga kebenaran data sangat valid serta didukung bukti foto kondisi rumah dan keluarga mereka. Ketika tim sampai di sana, kesan pertama yang kami lihat adalah suasana asri nan rapi, dengan dominanisasi tumbuhan hijau di setiap sudut sekolah. Iya Bu, ini kunjungan kita mau ngapain nih Bu di sini Bu? Nah, itulah Mbak Ita. Sekarang Mbak Ita saya ajak ke dapil saya, supaya Mbak Ita tahu bagaimana situasi di dapil saya. Program yang saya wujudkan di sini adalah masalah perpustakaan. Perpustakaan? Iya, karena di sini adalah pendidikan, lingkungan pendidikan, sehingga saya bagaimana ingin sekali mensupport
daripada siswa-siswi di sini memang betul-betul menjadi siswa-siswi generasi milenial yang sangat cerdas dan berkualitas. Nah, ini ada satu pertanyaan yang mengganjal yang dari tadi saya simpen, Bu. Sepanjang perjalanan ke sini kan ini kan cukup jauh ya, Bu, dari kota, dan ini istilahnya tempat ini tuh di pinggiran. Kenapa sih, Bu, memilih untuk mewujudkan program perpustakaan itu di sini? Karena menurut saya ini sangat menginspirasi. Ya, nah itu dia, Mbak. Saya tentu mencari hal yang dimana tidak orang banyak memperhatikan. Ya. Nah, ini sekolah ini sangat unik. Dan sekolah ini adalah untuk anak-anak yang sangat miskin sekali sekolah di sini. Oh, sehingga berarti ada persyaratan khusus ya, Bu? Khusus anak miskin. Sehingga yang diterima di sini semua adalah anak-anak miskin. Itulah yang saya bilang saya unik. Berarti sekolah ini memang betul-betul harus mendapat perhatian. Ya, harus tahu, semua masyarakat Bali tahu ini loh ada sekolah ini. Apa yang bisa kita sumbangkan kepada sekolah ini. Ataupun nanti informasi yang lebih meluas lagi, mana ada anak-anak miskin, jangan sampai putus sekolah. Ya, ini benar banget, Bu. Silahkan ke sini. Nah, saya penasaran, Bu. Boleh, Bu, langsung lihat bentuknya seperti apa perpustakaannya? Tentu. Ayo kita lihat ke sana. Supaya Mbak Ita nggak penasaran, Ya. kita lihat ke sana. Boleh, Bu. Selain untuk meninjau BI Corner hasil perjuangannya bersama mitra kerja, kedatangan Tutik ke sini juga untuk meninjau keadaan sekolah dan menyerap aspirasi yang akan ia perjuangkan ke pemerintah pusat ke depannya. BI Corner merupakan pojok atau fasilitas yang memberikan edukasi tentang peran dan fungsi Bank Sentral untuk mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan edukasi masyarakat. Keberadaan BI Corner di sekolah kami ini memang memberikan warna tersendiri. Jadi pada awalnya perpustakaan kita tidak begitu indah, tapi dengan adanya pojok yang sangat indah, itu justru menjadi warna tersendiri dan menarik anak-anak kami untuk datang ke perpustakaan. Menarik datang itu tidak mudah. Jadi ada gula-gulanya, itu BI Corner, mereka datang, apalagi disiapkan lesehan, otomatis mereka akan ngambil buku untuk baca. Setelah itu mereka manfaatkan dengan adanya SLT, Semanbara Librarian Team. Jadi betul-betul BI Corner ini dan juga yang lainnya diberdayakan dari pagi sampai jam 10 malam. Karena ada fasilitatornya. Oh iya, Ya, tidak iya. hanya pada jam kerja saja, jam belajar saja, tetapi termasuk di luar jam belajar sampai jam 10 malam. BI Corner yang dikelola SMA Negeri Bali Mandara ini bahkan mampu unjuk gigi dan meraih juara 1 di gelaran kompetisi nasional BI Corner Award 2018. Setelah kita punya BI Corner, sesungguhnya di sini kita punya namanya Bank Mini. Jadi Bank Mini, jadi waktu Ibu juga mengantar Bapak dari OJK, kemudian BI, juga sudah berjanji akan mengembangkan Bank Mini itu seperti mirip bank. Ya. Karena kita ingin anak-anak IPS ini, labnya itulah dia. Jadi begitu nanti ada yang jadi akuntan, jadi pegawai bank, dan lain sebagainya, mereka nggak kagok lagi. Ya. Karena sistem perbankan mereka udah tahu. Udah paham. Kemudian cara melayani, kan tidak mudah melayani ini. Saya itu menginginkan bagaimana siswa-siswi di sini nanti bisa menjadi agen informasi yang cerdas dan berkualitas di lapangan. Ya. Untuk inklusi dan literasi keuangan. Ya. Gitu. Pada kunjungan kali ini bahkan Tutik mengajak berbincang dan bertanya langsung perihal kebutuhan para siswa yang sekiranya harus ditingkatkan dan bisa ia perjuangkan. Saya sih ingin mengucapkan sangat banyak terima kasih. Semoga ke depan terus mendukung kami di sini, karena kami di sini orang yang kurang mampu, dan ke depannya saya harap panjang umur, selalu diberi kesehatan. Iya, makasih. Jadi belajarlah terus karena orang yang tidak pernah berhenti belajar itulah yang memiliki masa depan. Orang yang akan berhenti belajar, dia hanya akan memiliki masa lalu. Ngerti kan? Kalau nggak belajar di sini, kalian memiliki masa lalu yang dulu lagi. Jadi sekarang belajar terus ke depan, agar masa depan ada di berpihak ke kalian. Samping itu juga kalian sudah dipersiapkan untuk menjadi generasi milenial yang tangguh malah menghadapi semua tantangan hidup. Oke? Setelah meninjau SMA Negeri Bali Mandara, Tutik kembali mengajak tim Soradapil untuk meninjau SMK Negeri Bali Mandara yang letaknya hanya bersebelahan.
Siswa-siswi baik di SMA maupun SMK Negeri Bali Mandara berasrama dan dilatih untuk mandiri. Selama hidup berasrama, kemandirian siswa dibentuk melalui berbagai program dan harus disiplin pada setiap aktivitas di asrama. Mereka bahkan diajarkan untuk bercocok tanam dan juga berwirausaha. Kalau misalnya ini, kita kan anak-anak di sini kita latih. Kemudian setelah mereka kembali ke rumahnya setelah tamat dari sini, supaya mereka bisa menerapkan di rumahnya. Karena kalau kita menggunakan hidroponik seperti ini tidak menggunakan lahan yang banyak. Ya, kalau pertanian konvensional itu kan lahannya yang harus ada. Sedangkan kalau tidak ada lahan, kita bisa dengan cara seperti ini atau yang di sana bentuknya yang segitiga itu. Jadi dengan lahan yang ukurannya cuma 4 kali 2 meter, itu sudah bisa menanam kurang lebih sampai dengan 800 lubang tanam. Tuti Kusumawardhani juga mengajak tim Soradapil untuk meninjau salah satu ruangan yang dinamakan Teaching Factory, di mana di tempat inilah para siswa-siswi bisa mengembangkan kompetensi dan pengetahuan sekolah dan kebutuhan produksi. Teaching Factory yang ada di SMK Negeri Bali Mandara terbilang cukup sederhana, dengan fasilitas ruangan yang cukup besar. Namun sayangnya fasilitas yang menunjangnya masih sangat sederhana. Tentunya ada sebagai sekolah vokasional ataupun juga kejuruan, suatu kebanggaan tersendiri bahwa Ibu sudah hadir ke sini dan bisa melihat bersama bagaimana tumbuh kembang kami di sini yang masih sangat baru. Tentunya dengan bisnis center dan juga teaching factory kita yang baru berusia 2 bulan, kami harapkan adanya dukungan. Semoga aspirasi kami didengar karena kami sangat membutuhkan bantuan berupa modal dan juga adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan praktik kita sebagai sekolah kejuruan dan tentunya menggugah dan tentunya memberikan lapangan pekerjaan yang jauh lebih banyak bagi bangsa kita dan bagi negara kita Indonesia. Terima kasih. Jadi saya sering turun itu justru inilah mendengarkan aspirasi mereka. Kemudian saya sebagai anggota DPR, saya sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah nanti. Nah, disitulah bagaimana bisa saya sinergikan sehingga nanti ada kepedulian dari CSR, dari lembaga-lembaga negara yang bisa membantu mereka karena mereka ini terus terang mereka dididik agar mereka bisa berguna nanti. Jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Nah, pemirsa Soradapil, setelah selesai mengunjungi SMA dan SMK Negeri Bali Mandara, Tuti melanjutkan kunjungannya ke tempat Bapak Ketut Rajin, perintis Pertenunan Arta Dharma Singaraja, dan merupakan salah satu UMKM binaannya. Sebagai informasi, kain tenun Bali memiliki kekhasan tersendiri, karena motifnya adalah warisan leluhur yang terus dipertahankan serta penggunaan bahan baku alami dalam pembuatannya. Jadi untuk binaan dari Bank Indonesia dan DPR RI Komisi 11 itu supportnya sangat luar biasa. Jadi kita sebagai pengrajin itu jadi kita diperhatikan betul lah. Jadi untuk dari segi produksi, untuk pelatihannya, untuk promosinya, dalam bentuk pameran-pameran itu sangat luar biasa. Sebagai wakil rakyat dari Bali, Tuti Kusumawardhani selalu berkomitmen mendorong UMKM untuk menjadi penopang peningkatan ekonomi nasional. Hari terakhir kami di Bali, kami kembali diajak untuk bakso safari kesehatan. Berbeda dengan sebelumnya, safari kesehatan kali ini tidak mengunjungi salah satu desa, melainkan diadakan di rumah sakit miliknya, yaitu Rumah Sakit Kertahusada Singaraja. Sri Kandi Bali ini rutin mengadakan screening mata dan operasi katarak minimal sebulan sekali. Pemirsa Soradapil, dari yang kami lihat, kebanyakan peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah orang dewasa dan lansia. Bu, sebenarnya dari tadi saya bertanya-tanya nih, kenapa diajak berkunjung dan melihat pasien di sini? Sebenarnya ada kegiatan apa sih, Bu? Itu dia, Mbak. Sengaja Mbak saya ajak ke sini sekarang karena
saya lagi melakukan bakti sosial, yaitu screening mata. Karena di Buleleng ini kan geografis kita itu ada antara pantai dan gunung, sehingga banyak sekali kasus untuk katarak. Iya. Nah, disinilah Mbak saya ajak ke sini melihat bagaimana kasus katarak ini, beliau-beliau ini yang belum punya BPJS. Jadi peran saya sebagai anggota DPR di sinilah. Walaupun saya di Komisi 11 ya di bidang ekonomi. Tapi saya tidak akan lepas dari masalah-masalah sosial, Mbak. Ya, kesehatan, pendidikan, itu saya juga nggak bisa lepas, Mbak. Saya berusaha nanti mengajak mitra-mitra kerja saya nanti bagaimana bisa membantu untuk masalah-masalah sosial seperti ini. Masyarakat yang mengikuti baksos kesehatan di Rumah Sakit Kertahusada adalah pasien yang notabene kurang mampu. Bahkan tak jarang dari mereka tidak memiliki BPJS. Oke, Mbak masih nanya gratis atau gimana ya? Karena ini karena rumah sakit swasta ya. Kami bantu pasien untuk bagaimana mendapatkan BPJS. Karena itu kan memang betul-betul pasien yang tidak mampu, Mbak. Bu, ini pertanyaannya adalah ketika masyarakat yang kurang mampu ini belum mempunyai BPJS dan ingin memeriksakan ke sini, gimana Bu? Datang saja dulu, sambil jalan tim kami yang akan mengurus semua administrasi. Yang penting sesuai dengan program daripada Presiden, jangan mempersulit rakyat. Jadi kami sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Buleleng, sangat berterima kasih dengan Ibu sebagai wakil rakyat yang betul-betul memahami tugas, fungsi, peranan, dan tanggung jawab sebagai anggota legislatif. Jadi kami memperkenalkan juga bagaimana pelayanan di rumah sakit, kemudian kita membantu juga masyarakat yang kurang mampu, jadi yang sangat jauh dari fasilitas kesehatan. Bahkan dari Ibu sebelum jadi anggota Dewan pun sudah acara ini, kegiatan baksos ini sudah berjalan dan rutin dilakukan, terutama dulu belum ada eranya BPJS, ini sudah mencakup masyarakat yang kurang mampu. Nah, pemirsa Suara Dapil, setelah selesai bergabung di acara baksos yang diadakan bersama Rumah Sakit Kertahusada, Tutik kembali mengajak tim Suara Dapil untuk mengunjungi beberapa desa wisata di Kabupaten Buleleng. Namun, sebelum kami sampai ke desa yang menjadi tujuan kami, tim diajak untuk mengunjungi salah satu UMKM binaan Tutik, yaitu UMKM Kopi Bintang Bali di Sidetape. Rupanya, kunjungannya ke sini sudah kesekian kali loh. Selain mengajak kami menikmati secangkir kopi, kunjungannya kali ini juga dalam rangka tatap muka dan menyerap aspirasi. Kenapa? Itu dah kayak tadi kendala alat-alat modal itu kan. Makanya tidak bisa memasarkan keluar. Tapi tetap kerja keras ya. Jangan pernah putus asa karena tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan kerja keras. Di mana kita mau kerja keras, di sana ada peluang. Oke, Beli? Oh iya Bu, ini mau tanya Bu, Ibu sudah promosi ini apa belum? Ini sudah saya bawa, tapi kemarin saya bawa ke Rusia. Cuman saya repeat ordernya belum mampu, jadi saya baru memperkenalkan ini loh rasa kopi Buleleng Sidetape. Jadi saya memperkenalkan saja dulu. Pemirsa Suara Dapil, setelah selesai menyerap aspirasi dan melihat langsung produksi kopi tradisional Bintang Bali, kami kembali melanjutkan perjalanan ke desa Bali Aga Sidetape. Untuk informasi, desa ini disebut Bali Aga karena merupakan desa tertua di Kabupaten Buleleng dan warganya hidup di daerah pegunungan. Salah satu hal yang unik di desa ini adalah adanya English Corner yang merupakan binaan dari Tutik Kusuma sebagai upaya untuk memajukan desa ini sebagai kawasan wisata. Pada kunjungannya kali ini tak lupa Tutik juga menyerap aspirasi masyarakat. Dengan menawarkan kawasan indah yang berada di area pegunungan, warga Sidetape melengkapinya dengan membangun English Corner untuk mempersiapkan sumber daya manusianya di bidang pariwisata dan siap menarik turis internasional sebagai upaya memperkenalkan tradisi dan budaya mereka. Di desa ini bahkan Tutik Kusuma Wardani mengajak warganya untuk mengembangkan usaha kerajinan, bukan hanya untuk menarik turis, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi mereka.
Tidak hanya sampai di desa Sidetape, kunjungannya kali ini Tuti juga menyambangi salah satu desa wisata yang tersohor di Kabupaten Buleleng, yaitu Desa Munduk. Kedatangan kami disambut cukup antusias oleh masyarakat. Setelah beramah tamah dengan para tetua desa dan warga, kami segera melihat kemajuan desa wisata Munduk. Pemirsa, siapa sangka Bali Utara menyimpan potensi yang begitu besar dengan hamparan kebun dan hutan dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Di sepanjang jalan, kita akan disuguhkan dengan hamparan sawah, pohon kopi, cengkeh, serta tanaman perkebunan lainnya. Kontribusi Tuti untuk desa wisata Munduk sangat dirasakan masyarakat. Karena beberapa kali ia menyambangi Munduk dan berhasil menggandeng mitra kerjanya untuk memberikan beberapa bantuan yang dapat meningkatkan kemajuan desa wisata Munduk. Saya sangat merasakan adanya perhatian dari wakil kami yaitu Ibu sebagai wakil rakyat Bali, pada umumnya masyarakat Munduk merasa sangat diperhatikan itu ya. Dan kemudian masyarakat juga tahu bahwa dengan adanya perkembangan pariwisata di Munduk yang begitu pesat, ini sangat penting harapannya ke depan juga Ibu ikut berkontribusi banyak seperti di agro misalkan. Yaitu tentu saya dengan mitra kerja saya ingin mempunyai fokus perhatian langsung ke sini karena desa ini harus bisa menjadi leader setelah mereka ini mengembangkan secara alami. Sekarang harus bisa menjadi leader bagaimana mensupport desa-desa yang ada di tetangganya. Meski mulai mengembangkan sektor pariwisata, Desa Munduk tetap menjaga sektor perkebunan sebagai sektor utama ekonomi masyarakat. Bu, terima kasih sekali. Ini beberapa hari saya mengikuti kegiatan Ibu di Dapil di Bali. Saya diajak ke tempat-tempat yang luar biasa dan ini ditutup salah satu desa wisata terbaik di Buleleng, yaitu Desa Munduk, Bu. Dan jangan lupa Mbak, ini domestiknya juga Mbak harus bantu untuk promosi. Oke, ini karena memang kebanyakan dari turis mancanegara ya Bu. Iya. Besok saya ajak teman-teman saya ke sini, saya foto, saya promosiin supaya mereka tertarik untuk ke sini. Ini cocok banget buat honeymoon loh Bu. Iya, itulah Mbak ya. Tolong dibantu kami untuk turis domestiknya supaya banyak yang hadir ke sini. Oke, siap Bu. Besok saya promosiin foto-foto tadi saya selfie, kita foto, pemandangannya bagus banget. Oke. Tapi sayangnya saya harus balik nih Bu ke Jakarta. Iya, yang penting kerja. Yang penting Mbak turut mempromosikan juga agar bisa lebih dikenal di Nusantara. Oke? Terima kasih ya Bu untuk waktunya saya berkunjung ke Bali. Asongkara. Ya pemirsa Suara Dapil, cukup sekian kegiatan kami bersama Ibu Tuti Kusumawardhani yang saat ini duduk di Komisi 11 dari fraksi Partai Demokrat. Terus saksikan program Suara Dapil. Pemirsa Suara Dapil, serangkaian program yang dilakukan oleh Sri Kandi Bali, Tuti Kusumawardhani, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, UMKM hingga pariwisata menjadi bukti nyata pengabdiannya. Bagi putri daerah Bali ini, semua program dan kegiatan yang selama ini ia lakukan adalah lahan yang menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat.